Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Kamis 5 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin dibikin kita darting oleh ulahnya si Priska. Lalu di episode selanjutnya terlihat Lipia duluan ketemu sama si Priska. Lalu si Priska juga tidak buru-buru dia menolong si Lipia karena ingat penghinaan si Lipia kepada dirinya. Lalu dia juga pas Dewa dan semua orang lagi mencari, tiba-tiba dia juga teriak-teriak dia kepada Dewa. Dan di sini singkat cerita Lipia juga dibawa ke tenda dan di sini juga langsung dibawa ke rumah sakit. Lalu di sisi lain Nana yang lagi mencari-cari Dewa, tiba-tiba dia melihat si Nurus Tunjung si Alia si Ledatel lagi ngobrol sama si Kevin. Dia mengasihkan pinjam mobil Atipetnya kepada si Lipia. Lalu Nana juga dia mengambil ulat bulu. Lalu ulat bulu juga sama Nana dilemparkan ke badannya si Nurus Tunjung si Alia si Hiledatel. Dan si Alia Hiledatel juga dia sangat ketakutan dan dia juga lari meninggalkan tempat itu. Lalu singkat cerita di sini Lipia juga sampai ke rumah sakit dan dokter juga langsung menangani, dan pasti USG bayinya si Lipia juga sudah tidak ada. Dan di sini juga dokter juga langsung keluar dan dia juga mengatakan kepada keluarganya. Di sini dokter juga siapa keluarganya pasien, kata dokter. Lalu di sini dokter juga ngomong, maaf Bu Lipia kandungannya sudah tidak ada dan anaknya sudah meninggal di dalam, kata dokter. Lalu Bu Farah juga dia ngomong, pokoknya lakukan yang benar dokter. Kalau dokter salah lihat, kata Bu Farah. Lalu dokter juga, saya tidak salah lihat Bu, tapi kalau cepat-cepat dibawa ke sini pasti bayinya Bu Lipia pasti tertolong, kata dokter kepada Bu Farah. Lalu di sini juga semua juga sangat sedih dan Dewa juga sangat terpukul dan si Pasha juga sangat terpukul. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si ular piton si Priska dia juga ngomong dalam hatinya, berarti tepat saya tidak langsung membawa si Lipia ke rumah sakit, kata si Priska. Lalu gak lama kemudian datang lagi suster siapa suaminya dari Bu Lipia. Lalu di sini juga suster juga suruh tanda tangan kepada si Brokoko Kroni. Singkat cerita di sini juga si Lipia juga dia diambil bayinya yang sudah meninggal di dalam, dan di sisi lain terlihat Neratu sangat terpukul karena sudah tahu bahwa Lipia mengalami kecelakaan dan anaknya sudah tidak ada. Lalu di sini juga Neratu juga datang ke rumah sakit dan dia juga langsung menangis ke pelukan Pasha. Lalu terlihat Bu Farah dia sangat marah kepada Neratu. Kenapa Mama nangis, kata Bu Farah kepada Neratu. Ini kan gara-gara Mama, kata Bu Farah kepada Neratu. Bu Farah terus dia ngoceh-ngoceh kepada Neratu dan Neratu juga dia tidak bisa ngomong. Lalu Neratu juga dia suruh Dewa diantarkan pulang. Lalu Neratu juga dibawa sama si Brokoko Kroni suruh pulang. Lalu tiba-tiba datang si Nurus Tunjung si Alia Siatel sama si Kevin. Lalu di sini juga si Alia Siatel juga dia dimarah-marahin oleh si Brokoko Kroni dan Pasha juga sangat marah benar kepada si Lipia karena mobil Atipet itu adalah mobil yang dibawa oleh si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia Siatel sama si Kevin juga pergi dari rumah sakit dan Pasha juga meninggalkan mereka Neratu semua dan dia juga duduk di ruang tunggu di tempat jauh dari sana. Lalu tiba-tiba diikutin oleh si ular piton yaitu si Priska. Lalu si Priska juga dia mengompor-ngompori kepada Pasha supaya Pasha jangan sampai kalah sama Dewa.
Lalu dia tidak sadar bahwa Suketi dia mengikuti si Priska. Lalu Suketi juga dalam batinnya, benar-benar perempuan ini tidak bisa dibiarin, kata batinnya Suketi. Lalu di sini si ular piton juga, si Priska juga pergi dari hadapan si Pasha, dan Suketi juga menghampiri Pasha dan dia juga ngomongin kepada Pasha, kamu jangan sampai terpancing sama omongan perempuan tadi, karena perempuan itu tidak benar, kata Suketi kepada Pasha. Kalau kamu tidak mendengar pembicaraan kamu akan menyesal. Lalu Suketi juga meninggalkan Pasha dan Pasha juga dia ngomong sendiri, memang benar Suketi itu kayak orang gak waras tapi dia omongannya selalu tepat, kata Pasha ngomong sendiri. Lalu di sisi lain di depannya pintu rawatnya Lipia, Dewa juga menyuruh kepada Neratu, nenek pulang aja nek, kata Dewa kepada Neratu. Singkat cerita Neratu juga pulang diantarkan oleh si Brokoko Kronai. Lalu di dalam Pasha dan Dewa juga dia lagi menghibur Lipia. Tapi di sini juga Dewa juga mendengar omongan si Lipia dan Dewa juga ngomong kepada si Lipia, tapi kalau kamu cepat ketemu sama kakak pasti kamu akan selamat dan bayi kamu juga akan selamat. Lalu si Lipia juga ngomong kepada Dewa dan Pasha, waktu di kecelakaan saya itu tadi terdengar ada si Priska, kata Lipia. Kenapa Priska tidak langsung membawa saya ke rumah sakit, kata Lipia kepada Dewa. Lalu di sisi lain di luar Nana lagi mendinginkan Bu Farah. Tiba-tiba datanglah si Brokoko Kroni yang sudah mengantarkan Neratu. Lalu di sini juga Bu Farah juga sangat geram kepada si Brokoko Kroni dan si Brokoko Kroni juga habis-habisan dipukul oleh Bu Farah. Dan di sini si Brokoko Kroni juga tidak bisa melawan dan Bu Farah juga ngomong kepada si Brokoko Kronai, kamu itu harusnya dari dulu sudah pisah sama si Lipia, kata Bu Farah, karena kamu tidak pisah sama Lipia karena Lipia lagi ngandung, tapi sekarang kamu tidak saya kasih ampun, kata Bu Farah kepada si Brokoko Kroni sambil meninggalkan dia pergi. Lalu Nana juga dia menyusul Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia langsung naik ke mobil taksi dan dia juga langsung pulang. Lalu Nana juga tidak langsung masuk ke dalam dan dia juga langsung ke ATM, dia mau mengambil tabungan. Lalu tiba-tiba dia keluar dari udah ngambil uang, dia dicopet sama orang. Untungan ada orang baru yang menolongnya. Lalu orang itu juga menabrak orang preman-preman yang mau nyopet Nana itu dan dia menolong Nana. Dan singkat cerita di sini juga perkelahian terjadi. Lalu pas orang itu yang menolong Nana juga dia dibawa mau disakiti oleh preman itu, tiba-tiba di depan Nana ada botol. Lalu botol juga ditendang oleh Nana dan sampai ke tangannya orang yang mau nolong Nana itu. Lalu orang itu juga preman itu juga langsung dihajar pakai botol yang tadi ditendang oleh Nana. Singkat cerita preman itu juga langsung nampuyak dan dompet yang dicopetnya juga diambil oleh pemuda itu dan dikasihkan kepada Nana. Singkat cerita Nana juga dia sampai ke rumah sakit dan dia juga mengajak pulang suaminya yaitu Dewa. Lalu pas di mobil Nana ngomong yang aneh-aneh dan dia juga ketakutan, bagaimana kalau nimpa kepada saya Mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia berhenti dia mobilnya dan dia juga membawa Nana ke sebuah taman. Dan di sini terlihat Nana dan Dewa. Nana juga sangat senang melihat kupu-kupu di atas bunga. Lalu tiba-tiba lagi ngobrol terdengar suara adzan. Lalu mereka juga dia pergi ke musola, dia sembahyang. Lalu di sisi lain si Lurus Tunjung, si Alia Silatul sama si Ken Kelvin sampailah ke rumahnya. Lalu si Alia Silatul juga dia bicara kepada si Ken Kelvin, ini gawat Pak Kelvin. Bagaimana ini kalau kasus ini sampai ke tangan polisi? Kita bakal habis, kita akan masuk penjara, kata si Lurus Tunjung, si Alia si Hileun Atul. Lalu si Ken Kelvin dia
menjawab kepada si Alia si Atel, saya tidak ikut campur. Mobil Activate itu kan mobil kamu, kenapa kamu mengasih pinjam kepada si Livia, kata si Kevin. Saya tidak ikut campur, kata si Kevin kepada si Nurul Tunjung, si Alia si Atel. Lalu si Alia si Atel juga dia tersenyum, dia juga tersenyum marah kepada si Kevin dan dia juga ngomong, kamu tidak jangan begitu Pak Kevin, pokoknya kalau saya masuk penjara kamu juga harus masuk penjara, kata si Nurul Tunjung si Alia si Atel kepada si Kevin. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri untuk malam ini, Kamis 5 Agustus 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.